Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon hikmat dan pengertian, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami dengan jelas, dan oleh firman-Mu iman kami semakin diteguhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikian Yeremia 1 ayat 4 sampai 5. Tema kita, Tuhan memilih, mengutus, dan menyertai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yeremia ditulis oleh Nabi Yeremia sendiri, sekitar tahun 627 sampai 585 sebelum Masehi. Yeremia sezaman dengan Sefanya, Habakuk, Daniel, dan Yehezkiel. Yeremia melayani di sekitar Yerusalem. Ia dikenal sebagai seorang nabi peratap karena menghadapi banyak pergumulan dalam pelayanan. Awalnya dia enggan memulai pelayanan karena merasa masih sangat muda. Pasal 1 ayat yang ke-6. Namun akhirnya dia membuktikan komitmennya dalam menyuarakan suara kenabian. Kita akan merenungkan ada 3 hal penting berikut ini. Pertama, Tuhan memilih Yeremia. Yeremia melayani selama lebih kurang 40 tahun dalam masa 5 pemerintahan Raja Yehuda. Ada Raja Yosia, Yoahas, Yoyakin, Yoyakim, dan juga Raja Sedekia. Bagaimana proses panggilan Yeremia menjadi seorang nabi? Disebutkan bahwa firman Allah datang kepada Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia. Artinya, Tuhan sendirilah yang berinisiatif memanggil Yeremia menjadi hambanya. Yang kedua, ada tantangan yang dihadapi Yeremia. Bahwa ketika Yeremia sudah diutus masuk dalam pelayanan, dia menghadapi berbagai tantangan. Memang tidak ada perjalanan yang mulus. Demikian juga tidak ada pelayanan tanpa tantangan. Ketika Yeremia mendapat panggilan dari Tuhan, Yeremia berkata dalam ayat yang ke-6, "Ah Tuhan Allah, aku ini tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda." Dia mengaku bahwa dia masih muda, tidak pintar ngomong, belum ada pengalaman. Selain itu, dari ayat 8 kita dapat mengetahui bahwa Yeremia ternyata memiliki ketakutan untuk berhadapan dengan bangsanya sendiri yang memang hidup di dalam kekacauan. Ini berkaitan dengan tempat tugas yang menurut Yeremia sangat berat ladangnya, medannya sangat berat. Ketika dalam pelayanan Yeremia menghadapi banyak pergumulan, menghadapi banyak tantangan dan juga penderitaan. Dia bergumul untuk bangsanya yang tidak mau bertobat. Malah sebaliknya dia dibenci, dia dikejar-kejar, diperangi, ditangkap, diadili, dan diancam akan dibunuh oleh kerabatnya sendiri. Itulah sebabnya ia dikenal sebagai nabi peratap. Tapi yang ketiga, ada jaminan Tuhan dalam pelayanan. Dalam ayat yang ke-7, Tuhan berfirman kepada Yeremia, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Inilah tugas dalam perjalanan itu. Inilah tugas misi, menyampaikan kabar baik, menyampaikan firman Tuhan. Akan tetapi perhatikan bahwa Tuhan tidak mengutus seseorang tanpa memberikan jaminan.
ada jaminan penyertaan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bisa kita lihat dalam ayat 8, juga ayat 19. Penyertaan Tuhanlah yang membuat rasa aman dan juga menjadi penentu keberhasilan seseorang dalam pelayanan. Itu juga yang dirasakan oleh Yeremia, bahwa ada penyertaan Tuhan sekalipun di tengah-tengah berbagai banyak kesulitan, tantangan yang dihadapi. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, dan kita mengingat bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba-hambanya. Dia yang mengutus kita ke dalam dunia, tapi dia juga berjanji bahwa dia akan menyertai kita. Bukan hanya sekarang, tapi selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat meresponi firman-Mu dengan baik, dan dengan segala ketaatan kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau taat melakukan perintah Tuhan di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan memimpin dan menguatkan kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom.